Terima kasih kepada semua yang membaca tadi. Maaf terlambat karena kalian buru-buru mulai ya. Karena tadi harus ke musola ya bersama ya saudara-saudara kita di kampung ini. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Hajj ini istimewa sekali. Ya, orang-orang sudah mulai berangkat haji, kita doakan selamat semua pulang pergi. Kita doakan mabrur semuanya yang haji ya. Yang belum ya semoga cepat haji. Dan kita sudah sering kali dipanggil ya, tinggal kita menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ayat 64 dan 65 lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim sudah disampaikan, dibacakan pada pertemuan yang lalu. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan. Innallaha latifun khabir. Setelah latif dan khabir, lantas lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan berikutnya alam taro lagi ini annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi izni innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ada banyak ayat-ayat yang seperti ini lahu ma fis samawati wa fil ardi, lebih kurang 28. Disebutkan juga nanti yang lain yang yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha. Wallahu 'ala kulli syai'in muhit, ada yang begitu. Dan banyak lagi ya. Baik, ini menarik karena tidak langsung disebut lahu ma fis samawati wal ard. Ada ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menunjukkan dua ranah, dua spektrum untuk terus kita kaji apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi rupa-rupanya manusia jauh lebih penasaran terhadap apa yang ada di langit daripada di bumi. Karena yang di langit tak terperi ya, tak terhingga, tak terbatas. Dugaan sementara adalah memang kita berasal bersumber dari langit, maka kita senang menatap langit, melihat langit ya. Kita senang sekali melihat itu, menatap langit dan semuanya. Nah, segera dipungkasi wa innallaha. Sungguhlah dia, tak lain dia al-ghani dan al-hamid. Sebab betapa banyak orang yang mengeksplorasi langit dan bumi berujung menjadi ateis. Berujung tidak hanya menjadi ateis agnostik ya, tetapi bahkan mereka karena terpukau, karena kagum, sampai-sampai mempertuhankan satu kepastian tadi yang ilal itu ya, satu kepastian yang disebut hukum alam. Padahal ini bukan kepastian, ini hanya pukul rata, hanya average, rata-rata dari pengamatan ilmuwan. Bahwa pesawat itu terbang oleh karena mengikuti hukum-hukum aerodinamika yang ada pada burung misalnya, dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya ada burung yang tidak terbang kan ya? Ada, Dita. Burung apa itu? Kiwi, nggak bersayap. Burung kiwi itu tidak bersayap dia, tapi tidak terbang. Itu burung Anda sendiri itu ya. Waduh, burung tidak bersayapnya. Waduh. Tadinya kita diminta mengeksplorasi, melihat, mengamati daur hidrologi pada air ya. Oh iya, langit itu pokoknya ketinggian saja. Tadi ada ma'al ard ya. Segala yang ada di atas bumi itu langit. Langit, angkasa, ketinggian ya, pokoknya itu langit itu. Kita tidak sungguh-sungguh tahu karena ya semakin tinggi ke sana. Demikian pula langit spiritualitas, kalau semakin kita tinggi ya semakin terengah-engah kita sebagaimana disampaikan di dalam Quran. Baik. Di sini langit ini bentuk jamak sementara bumi mufrad. Kalau di hadis disebutkan juga langit 7, bumi 7. Ada yang memaknai benua, ada yang memaknai ya bumi memang ada planet-planet seperti itu yang dihuni oleh manusia atau apa dan seterusnya. Namun demikian pada ayat ini sekurang-kurangnya sudah banyak tadi dikemukakan tafsirnya. Kita menggarisbawahi dua hal yang cukup prinsipil saya kira. Nomor satu, mengapa dimulai dari langit dulu untuk kemudian wama fil ardi dan segala apa yang di bumi. Nah waktu itu kita juga contohkan begini, tak ada juga ayat Quran yang senada, taatlah kepada Allah dan Nabi. Atiullah wa Rasul. Ada juga ayat yang lain, atiullah wa atiur Rasul. Taatnya 2 kali. Di sini emannya 2 kali.
Jadi tidak disebutkan lahu ma fis samawati wal ard, tapi lahu ma dan ma. Ma fis samawati dan ma fil ardi. Kalau taat satu kali, ya taatlah kepada Allah dan Nabi. Taatlah kepada Allah melalui Nabi. Tapi kemudian kalau taat kepada Allah dan Nabi dan taatlah kepada Nabi, ini dua hal. Jadi menuntut dua hal pada aspek ketuhanan dan kemanusiaan ya. Jadi tidak hanya taat kepada Allah melalui Nabi, tapi taat kepada Allah di satu sisi, juga taat kepada Nabi. Kelak dipertegas dengan ayat-ayat lain, kamu suaramu jangan lebih tinggi dari Nabi, kemudian istri-istri para nabi kita adalah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita semua dan seterusnya ya. Jadi kita punya ibu. Jadi beliau bapak kita dan Nabi itu ibu kita. Istri beliau ibu kita. Nah, kembali ke ayat ini sekurang-kurangnya kita garis bawahi dua hal, ma fis samawati wa fil ardi. Kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini dengan pendekatan berbagai tafsir dan maupun ulumul Quran, kita akan sampai pada kesimpulan yang sangat mengagetkan ya. Tapi kita akan mendekati dengan hadis setelah ini. Misalnya, segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi itu kepunyaan Allah. Berarti jelas kita tidak punya. Karena kita penduduk bumi, maka kita pun miliknya. Sehingga ayat berikutnya penggalan ayat di ayat yang sama adalah masih di ayat yang sama, lahuwal ghani. Dia subhanahu wa ta'ala maha kaya dari itu semua dan maha terpuji atas perbuatannya yang ada di langit dan di bumi tadi. Pendekatan pertama. Yang kedua adalah manakala langit ini, setiap mendengar ayat-ayat atau informasi-informasi, langit ini menunjukkan keluhuran, ketinggian, kesucian, sesuatu yang sakral atau apa dan seterusnya. Hujan turun, wahyu turun, kemudian rahmat turun, banyak seperti itu, barokah juga turun. Ini mengindikasikan bahwa langit ini perlambang, simbol spiritualitas. Wama fil ardi. Sementara ardun itu di mana Nabi Adam diturunkan, ada banyak pendapat ya, Nabi Adam ini memang sejak mula namanya Adam. Sejak mula namanya Adam, ada juga pendapat sejak mula namanya bukan Adam. Jadi disebut Adam karena beliau ketika menjejakkan kaki mula-mula di bumi disebut Adam. Karena hadimul ard ya, permukaan bumi. Nah, pendapat yang lain kalau bukan itu siapa? Ada yang Abdullah, ada yang Abul Bashar, padahal belum bapak itu. Kemudian ada juga yang memang nyebut Adam pertama kali ya. Ada yang Nur namanya Nur itu. Tapi bukan Nur Hidayat, ya memang Allah panggil Nur saja. Wahai Nur ya, wahai cahayaku. Baik, kemudian sama dengan begini. Oke, kita membacanya dari sini. Nanti kita akan sampai ke ayat yang ini ya. Alam tara anna sakhkhara lakum. Allah menundukkan ma fil ardi. Nah, sekarang yang di bumi. Wal fulka, dan berbagai moda transportasi. Di sini disebut perahu ya. Tajri fil bahri, berlayar di samudra, di lautan, bi amrihi, atas perkenannya. Atas perintahnya, dengan perintahnya. Wayumsikus sama, dan menahan langit untuk tidak jatuh menimpa bumi kecuali berdasarkan perkenannya biiznihi. Innallaha binnasi la raufur rahim. Lagi-lagi ya, Allah pungkasi dengan asmaul husnanya. Baik. Orang itu salah satu mengapa Allah memuliakan, salah satu mengapa manusia itu mulia karena memang Allah memuliakannya sebagaimana di Quran. Walakot karomna bani Adam. Allah telah muliakan. Allah telah mengasihani, makna lain ya. Allah telah bermurah hati. Oleh karena Allah mengasihani, bermurah hati, maka si manusia Bani Adam tadi menjadi mulia. Pribadi yang mulia, terhormat ya, dan seterusnya. Hamalnahum fil barri wal bahri. Allah mudahkan moda transportasinya fil barri, di daratan, wal bahar, dan di lautan. Lantas tidak cukup itu bentuk kemurahannya, warazaqnahu minat thayyibat. Ini mungkin membacanya agak tematik ya. Allah ngasih rezeki yang baik-baik. Maka kalau Allah bermurah hati, menunjukkan karimnya kepada manusia dengan menundukkan apa semua transportasi rezeki yang baik-baik ya. Sehingga tugas kita ya meneruskan raufur rahimnya, melanjutkan ghaniyul hamidnya,
latifun khabirnya ya. Meskipun faktanya kelak manusia di ayat 66 innal insana lakafur, manusia ya tetap saja ingkar. Tapi tetap kita sama dengan begini. Nah, kita mendekati ini dengan hadis ya. Mungkin di tafsir Al-Qurtubi ada, tapi sedikit berbeda ya. Kita sudah teramat sering menyaksikan orang berlayar. Kita bukan habitat kita bukan air, bukan laut, samudra, sungai, danau, tidak. Habitat kita di daratan. Tetapi manusia berlayar, mengarungi lautan. Untuk sampai ke pulau tujuan, untuk sampai ke pulau lain, menyeberangi. Atau memang mengeksplorasi laut. Dengan mengarungi laut ini, dia tahu angin, bintang, arah, penunjuk jalan, navigasi, kekayaan sumber daya hayati, bahari ya, laut, dan seterusnya. Bahkan nanti ada tambang-tambang, ada minyak-minyak, ada kekayaan alam di bawah laut itu yang sudah berumur 80 juta tahun, berupa minyak bumi, gas itu 80. Nah, kecuali yang keluar dari Dita dan Bahri itu masih muda, belum 80 juta tahun ya, belum. Ini kok bau ya, memang masih muda. Apa gasnya itu ya, gas emisinya tadi itu. Baik. Nah, kita akan membaca dari dua hadis. Hadis pertama, misalnya, bagaimana yang sedekah-sedekah itu? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini diasumsikan bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Kita juga bisa membacanya, yang menerima lebih baik daripada yang memberi. Karena orang memberi itu, tata keramanya begini, diberikan. Ini loh kotoran saya, mohon Anda menerima. Yang menerima di atas. Nah, jadi yang menerima lebih baik daripada yang memberi. Kenapa? Karena dia berkenan mengambil kotoran kita. Sudah, ambil itu dulu, kita membaca ini. Alam taro annallahu sakhkhara lakum. Oke. Sakhkhara. Ini Allah yang menundukkan. Allah yang menyelenggarakan air begini. Agak aneh ya, batu dicemplung tenggelam tapi besi yang ribuan ton tidak. Namanya kapal, namanya apalah ya. Ada kapal yang tenggelam juga, kapal Titanic ya dan seterusnya. Kalau Dayat ya versi yang lain lah, bukan Titanic. Sudah. Oleh karena sakhkhara itu tidak tenggelam. Menundukkan semua ma fil ardi. Ya apa saja yang ada di permukaannya, di dalam perut bumi, kemudian tanaman-tanaman dan seterusnya ya. Namun demikian manakala, nah ini manakala manusia atau walful kata jibil bari amri menahan itu semua ya, kecuali dengan izinnya, maka manusia manakala ia bergabung dengan Raufur Rahim pada ayat ini, atau bergabung dengan Ghaniyul Hamid, maka manusia layak untuk mengeksplorasi segala kekayaan, anugerah, fasilitas yang ada di langit dan di bumi, maupun kekayaan biota laut atau bahari tadi itu. Satu. Sehingga bukankah atau tidakkah engkau melihat, menalar, memperhatikan bahwasanya Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di bumi dan laut dan kendaraan ya, moda transportasi di laut itu dengan perkenannya, perintahnya, untuk kemudian Allah menahan langit tadi itu sebelumnya mafis samawati wal ardh tadi itu. Nah, ini kan kita melihat seolah-olah ada dualitas di sini. Yang pertama Allah sebut langit lalu bumi, sementara di sini bumi dulu lalu yumsikus sama ya. Nah, maka ini sama dengan tadi itu. Bisa dengan membaca seperti tadi. Oh, tangan di atas maknanya memberi. Itu bagi kita yang memberi. Akan tetapi kita tetap menghormati yang menerima tadi itu, memuliakan, dia lebih mulia. Sama dengan begini, di hadis yang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Jadi yang belajar lebih mulia. Karena dia membuka diri. Karena dia bergabung dengan taskhirnya Allah itu. Karena dia bergabung dengan Ghaniyul Hamid, menubuh, menyatu, bersenyawa dengan mengimplementasikan Raufur Rahim. Sementara yang mengajar belum tentu. Maka meskipun prosesnya tadinya dia belajar dulu baru mengajar. Nah, cara-cara membaca seperti ini mungkin ini
ada pendekatan ya. Jadi di atas menerima. Kita bisa membacanya lantas begini cara membacanya. Kita baca dari sini. Allah menundukkan yang di bumi. Tapi kata menundukkan ini kan perlu rumus ini, perlu pendekatan. Tidak cukup hanya niat, tekad, berbakti kepada bangsa negara, tapi ada caranya. Tidak hanya cukup menikah punya anak, tapi ada caranya. Nah, tapi kembali lagi lahu mafis samawati. Berarti perbuatan-perbuatan dimulai dengan bertawakal dulu kepadanya. Baru nanti cara ditemukan. Sakhkhara lakum itu. Mafil ardi wal fulka tajri fil bahri. Itu pendekatan entah keberapa ya, kesekian. Nah, berikutnya cara membaca yang lain, ini semoga saja bisa diterima ya. Begitu Allah yumsikus sama'a antaqo 'alal ardi, Allah menahan untuk langit ini tidak jatuh menimpa bumi, dan juga banyak informasi bahwa ada penduduk langit, ahlus samawat ya. Belum tentu malaikat, sebab malaikat disebut spesifik biasanya. Ada penduduk langit ya. Bagaimana kalau Allah menumpahkan, merubuhkan, menjatuhkan langit itu? Oke. Bangsa-bangsa terdahulu yang dihancurkan itu juga tidak hanya di bumi, gempa apa juga ada dengan hujan batu dan meteor dan seterusnya ya dari langit itu. Itu datangnya dari mana? Hujan batu, kemudian meteor apa ya, benda-benda langit itu. Berarti sebenarnya, nah ini dia, bumi pun sebenarnya benda langit. Nah, betul ya Nur? Bumi ini sebenarnya benda langit. Hanya Allah berkenan dengan Ghani dan Hamidnya, dengan Rauf dan Rohimnya, berkenan menyebut kita, kamu di bumi. Padahal bumi pun benda langit. Nah itu dia. Jadi kamu memberi, sebenarnya yang dikasih punya Allah juga. Nah, tangan di atas apa dan seterusnya ya. Oh enggak Pak, sekarang saya tangan di samping. Jadi kalau memberi lempar lalu saya tangkap begini. Oke, tangan di samping itu ya. Nah, kalau memang bumi ini benda langit, maka sana pun juga atas, ya kan? Karena benda langit, mana atas kita enggak tahu. Menurut kita ya di atas kita, di atas kepala. Tapi menurut orang yang di bawah sana, di belahan bumi yang lain, ya di sana atasnya. Walhasil seluruhnya ini benda-benda langit. Jika demikian Anda alien, makhluk langit sebenarnya. Maman kan bentuknya begitu kan ya. Hafiz yang kemarin jenggotnya macam sikat katanya. Dia mau ngibulin umur ya dengan mau nyukur jenggot apa. Tidak akan berubah itu. Oke. Bumi sekarang langit. Kalau bumi ini benda langit, maka cara membaca lahu mafis samawati sudah benar. Ya. Dalam konteks kita Allah menaklukkan, mempermudah langkah atau eksplorasi bumi pelayaran, maka Allah sebut bumi dulu. Menghargai, menghormati kita sebagai penduduk bumi. Betul ya? Maka di sini Rauf. Ini Maha Pengasih ini. Ya sudah. Rahim ya, penyayang ya sudah. Jadi Rauf maknanya banyak. Oke. Jadi dalam konteks Allah menampakkan bahwa dia Ghani, tidak butuh apapun, maha kaya, disebutlah langit dulu. Baru bumi, padahal bumi juga benda langit. Akan tetapi manakala Allah beri kemudahan fasilitas ke kita, disebutlah bumi dulu, baru langit. Bisakah cara membaca begini ini diterima? Bisa Pak Khalid ya. Kayaknya agak menarik cara membaca seperti itu ya. Tidak menarik Pak, ya tidak apa-apa. Bagi saya menarik. Oke. Tapi Bahri bisa menangkap ya Bahri. Bumi ini kan benda langit. Maka Allah sebut langit dulu. Ya. Tapi kenapa di ayat 65 sebut bumi dulu? Kenapa? Karena Allah menghargai, menghormati, memuliakan kita. Karomna. Itu membaca tematik berarti. Sungguh Allah telah memuliakan, memberi kemurahan Bani Adam kepada seluruh anak Adam. Wa hamalna fil barri wal bahri warzaqna minat thayyibat. Oke. Kenapa? Karena kita diberi wewenang untuk eksplorasi bumi dan lautan. Padahal bumi semuanya juga benda langit. Maka disebut langit dulu di sini. Nah, tetapi dalam konteks manusia mengeksplorasi, disebutlah bumi dulu. Bumi, lalu langit tidak jatuh menimpa bumi. Nah, itu dia. Ila bi'ni innallaha binasil arufur rahim. Nah, dengan membaca dualitas seperti tadi itu, langit sebagai langit, bumi sebagai bumi, atau bumi sebagai benda langit,
Maka sebenarnya persoalannya adalah di mana kita melihat atau di mana posisi kita. Ada orang katakan dia sudah sampai ke langit, ada katakan orang langit ke-7 itu atmosfer itu. Itu selubung bumi, selimutnya bumi. Tapi kalau mau disebut langit ya enggak apa-apa, disebut angkasa ya. Tapi langit itu mana kita enggak tahu. Karena bumi ini sangat kecil kalau dilihat dari perspektif benda-benda langit tadi itu. Oke. Nah, ini juga dibaca seperti di Hikam kemarin sudah seperti itu, bahwa ya kamu memang baik, kamu memang soleh, kamu memang beribadah. Begitu kita mengakui kekurangan, begitu kita mengakui kelemahan kekurangan kita. Oke. Dan segala cara atau upaya makanya saya untuk manusia ini saya tidak nyebut sempurna ya. Kita sebutan yang tepat itu paripurna. Paripurna itu adalah setelah dia menanggalkan yang rendah padanya. Kalau dalam ajaran Kapitayan itu disebut pinakahulun. Pinakahulun ini begitu orang mampu menjadi wakil Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi, dia menyebut dirinya pinakahulun. Maka seluruh hidupnya itu terkonsentrasi pada pi. Pi ini adalah mendayagunakan taskhirnya Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi tadi, dan maupun di lautan. Pi itu dengan pi tadi itu. Kalau dia memberi ajaran disebut pitutur, menasehati. Kalau belajar piwulang. Kemudian kalau ketemu bermasyarakat pinanggih. Panggih itu kan ketemu, pinanggih. Kemudian kalau memberi keteguhan hati, sudahlah kamu tua enggak apa-apa, tapi kamu tetap belajar, piandel. Kemudian kalau belajar mendengar, piharsa. Kalau belajar bicara, pidato, itu pi semua. Karena itu melambangkan taskhirnya Allah di bumi. Dan itu ajaran kuno, ajaran Kapitayan. 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada di Indonesia itu. Makanya tauhid itu bisa banyak diterima di sini. Ajaran Wali Songo ya, karena tidak mencederai Kapitayan. Sebelumnya Hindu Buddha main kasar itu, tidak diterima. Atau para penyebar agama yang tekstualis, ya beberapa penganjur kesalehan, Tuhan duduk di aras, bersemayam. Tidak diterima. Karena orang Kapitayan sudah punya konsep. Sang Hyang Taya, lalu dijawanisasi menjadi toyo, maknanya bening, air. Ya. Taya itu makna harfiahnya kosong. Yang kosong itu ya. Tidak diterima di sini. Karena orang Kapitayan sudah punya konsep, tan kena kinayang apa, tan kena kinoyong apa. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Nggak bisa digambarkan, kalau bisa bukan Tuhan itu. Nah, oke. Jika demikian dengan membaca seperti tadi, langit dan bumi dua entitas berbeda, kemudian bumi sebagai benda langit, bahagian dari langit, dan Allah memuliakan bentuk kemurahan kemurahannya saja, kemurahannya adalah dengan memberikan taskhir ya, kemudahan menundukkan mengeksplorasi dan seterusnya bumi, lautan dan lain-lain, maka Allah sebut bumi. Dan salah satunya juga Allah menahan langit supaya tidak runtuh menimpa kita, menimpa bumi ya, kecuali atas izinnya. Nah, saya kira ayat-ayat semacam ini lebih kurang 28 kali ya, banyak diulang hal-hal yang seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa Allah tidak butuh itu semua. Dan dia maha terpuji dengan perbuatannya itu. Karena sudah tidak butuh itu semua. Artinya ada atau tidak ada itu tidak penting. Dan oleh karena kita bahagian dari bumi atau kita bahkan bahagian dari langit, kita pun tidak penting juga sebenarnya. Namun demikian, annallahu sakhkhara lakum ma fil ardi. Lalu kita merasa segala apa di sini? Setelah menundukkan lautan, eksplorasi dan seterusnya. Padahal itu terjadi bi amrihi. Wa yumsikus sama antaqal ardi. Dan karena Allah menahan langit tidak menimpa kita. Oke. Ini kan alam ini dentuman besar, Big Bang. Teori kelepon kata temannya Harry, namanya Novia. Yang meletus apa? Isi katanya. Itu teori kelepon, Big Bang ya. Kemudian tadinya menyatu memuai. Ya, sudah.
Kemudian setelah itu ditiup seperti balon itu. Ini teorinya para ilmuwan, ini Einstein juga. Jadi alam raya ini seperti balon. Di balon ini kita kasih saja, katakanlah ini balon ya, gambar bintang apa planet. Membesar kan expanding itu. Meluas alam semesta ini. Nah, kalau balon nanti ditiup terus, kira-kira meledak atau tidak, Man? Meledak pasti ya. Demikian bumi nanti itu. Demikian langit akan tiba itu. Biznihi tadi itu. Nah, sementara itu beberapa kejanggalan juga orang mengeksplorasi bumi sekarang ke langit, apa ingin pindah ke planet Mars itu, mereka sudah tidak betah di bumi. Kita masih betah kok, santai saja. Biarin aja mereka buru-buru ke sana. Ini karena kita memang belum ke sana ya. Oke. Ini pengakuan menarik ya. Dua orang yang sudah tinggal di ruang angkasa, tubuhnya memanjang. Jadi karena metabolisme berkurang, udara, metabolisme macam-macam, 1 tahun di sana tubuhnya memanjang 2-5 cm. Nah, jadi ke langit tadinya ketika sebelum ke ruang angkasa itu tadinya adalah Yusron. Begitu pulang dari luar angkasa jadi Niko misalnya. Nah, tapi kalau Dayat maunya enggak, saya kelamin saja Pak yang di luar angkasa. Ternyata itu bukan tulang ya. Duh. Sudah ya merasa begini-begini sudah. Karena di sana serba tidak enak, ya kita sudah lama di bumi ya sudah tidak enak, bukan habitat kita dan seterusnya. Tapi ada pengakuan menarik ini dari beberapa astronot yang muslim ya. Di sana itu lebih enak ibadah. Nah, ternyata ibadah itu lebih enak, lebih klik, lebih tune in di tempat lapang. Coba saja Anda buktikan itu. Biasanya kita merasa lapang itu di malam hari. Maka ibadah itu lebih nyaman di malam hari. Termasuk ibadah bersama istri. Betul kah Heri ya? Nah, karena Heri baru datang ya. Jadi ibadah di malam hari sudah. Kemudian di bumi ini tempat bekerja katanya. Apa sibuk macam-macam itu dan seterusnya, ketemu banyak orang dan lain-lain. Maka di siang hari ini ibadah ini kurang maksimal. Kita terganggu. Oleh karenanya sholat duhur asar tidak ada suara biasanya. Boleh duhur ya, atau Anda lupa. Jumatan itu biasanya dengan suara itu, atau sholat id ya Pak. Tapi itu kan setahun sekali dan sunnah pula. Oke. Jadi jiwa kita melambangkan langit. Rohani kita, jasmani kita melambangkan bumi. Maka langit sebagai rahmat Allah yang tak terperi, yang itu Al-Ghani ya, sebenarnya yang butuh pujian, butuh sanjungan, butuh penghargaan, itu bukan jiwa kita, bukan ruh kita. Tapi waham, tapi itu bumi, itu simbol bumi. Simbol-simbol tanah ya. Jadi sama dengan orang banyak makan ayam, makan daging, itu nanti psikologinya berubah. Coba Dayat banyak macam ikan, nanti dia tumbuh sirip, atau dia begini tok lah itu makan ayam ya. Keluar insang ya. Nah, itu juga bahaya kalau yang keluar sirip apanya Nur? Ininya ya sini sudah salah paham itu. Udah. Kemudian satu lagi soal ini ya. Eksplorasi laut. Tadi kan sakhara lakum ma fil ardi. Apa yang ada di bumi, di permukaannya dan di perut bumi. Kedalaman mana ada orang sudah sholat itu di kedalaman 8.000 meter di Freeport ya. Berbeda dengan di kedalaman laut di Palung Mariana, bukan Palung Maria Ozatit ya, karena ada palung yang lain ya. Yang itu sama-sama bertekanan tinggi ya, sama dengan Anda ditimpa 1000 gajah katanya di kedalaman itu. Oke. Nah, di kedalaman bumi ini juga udara mulai berkurang. Kemudian di laut juga sama, di ketinggian langit juga sama. Jika demikian, redaksi lahu ma fis samawati ma fil ard, innallaha ghaniyyul hamid, untuk kemudian disusul alam taran lasakhar lakum fil ard. Ini kita butuh ruang-ruang udara sebenarnya. Jadi taskhir sebenarnya itu yang ditundukkan adalah udara. Angin atau gas
atau benda-benda yang bukan ya karena kita belajarnya begitu kan ya, belajarnya Aristotelian, benda 3, padat, gas, cair, di luar itu enggak ada. Padahal banyak selain itu materi-materi itu, banyak sekali. Ya sementara itulah kita terima. Oke. Tapi rupa-rupanya motor, mesin, kemudian kapal apa, itu semua teknik udara semua itu. Itu teknik penaklukan udara semua. Jadi bagaimana mungkin besi terbang di atas angin? Nah, atau angin menuju ke barat, tapi dengan teknik apa layar dan seterusnya, perahu bisa berlayar ke timur. Maka sebenarnya yang ditundukkan itu adalah angin. Dalam hal ini ya, dalam ini Sakhrul fil bahri tadi itu. Nah, kemudian semakin orang ini bisa membelah apa teori membelah angin apa di mana itu meminimalisir apa tekanan, daya angkut, daya dorong yang di pesawat itu loh. Itu juga lagi-lagi menundukkan angin, menundukkan udara. Nah, jika demikian sebenarnya setiap orang punya ruang udara yang lebih di kepalanya, itu disebut cerdas. Orang yang punya ruang yang lapang yang lebih di dadanya, itu disebut lapang dada, atau orang yang punya kelapangan hati atau sabar atau dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya dalam tafsir Isyari versi belum tahu, versi baru-baru ini ya, mungkin sudah dibaca Heri, adalah sakhara lakum ma fil ardi. Ya perlambang bumi, tanah yang kotor apa semua, kita harus punya ruang untuk adanya udara dari langit itu. Adanya udara nuansa langit di situ supaya kita sungguh-sungguh sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. Ya, ngerti enggak ngerti urusan kalian lah, tapi menangkap kah kira-kira bahri itu? Kan pesawat itu menundukkan angin. Kapal laut pun menundukkan angin. Kemudian apa sebenarnya motor apa kan menerabas angin semua itu kan. Itu daya hantam, daya dorongnya angin semua. Jadi begini. Itu kan daya angkat begini kan ya. Daya angkat, daya dorong itu memaksimalkan potensi angin lalu terangkat betul itu dan nanti maju. Bagaimana supaya ini membelah angin, supaya menabrak angin ini tidak pecah, tidak retak. Itu dicari terus teknologinya itu sakhara itu ya. Tashir tadi itu. Jadi walhasil semua moda transportasi itu menaklukkan angin. Tashirnya itu tashir ke angin itu. Yang kita tidak tahu. Mungkin itu gas. Mungkin itu udara. Mungkin ya angin lah gampang itu supaya. Angin itu warnanya apa? Nur. Warnanya merah setelah dikerok, ya kan? Nah, itu dia. Itu supaya gampang nanti itu. Oke, jika demikian, untuk menaklukkan potensi-potensi bumi, tanah, batu, karang, kemudian apa semua yang ada di bumi itu loh. Kan itu kan ada dalam diri kita, karena kita bumi ini. Tadi saya katakan jasad potensi bumi, jasmani. Rohani potensi langit, ya kan? Mula-mula pisahkan dulu itu. Yang LB langit bumi itu. Bukan Luhut Binsar, LB bukan langit bumi. Oke. Jika demikian, kita harus menundukkan udara, angin. Nafsu itu juga angin, mengombang-ambingkan kita kemana-kemana ya, dan seterusnya. Di dalam diri, ya, baru nanti transportasi laut, udara, transportasi spiritual itu nanti lancar. Atau sampai ke tujuan, wusul ilallah itu. Ya semoga dipahami lah, itu saja. Tapi nyampe kira-kira, Burhan menangkap pesannya Burhan ya. Nah, menangkap kira-kira pesannya ya. Nah, sudah Anda tangkap sendiri gimana caranya itu. Tapi ini pendapat pribadi yang ini ya, boleh tidak sepakat. Namun demikian, pada ayat-ayat, pada hadis-hadis itu ada dualitas. Sama dengan begini loh ya, teman-teman membaca hadis tamu. Ini hadis yang dipakai untuk tamu, ada hadis yang dipakai untuk tuan rumah. Ada hadis tetangga hormati, ada yang kita pakai, ada yang untuk tetangga. Maknanya begitu. Tamu seperti mayat, begitu ya. Tamu itu seperti mayat, itu untuk tamu, untuk tuan rumah. Tidak beriman kalian sebelum menghormati apa? Tamu. Itu untuk tuan rumah atau untuk tamu? Ya? Menghormati tamu. Itu pokoknya Anda pahami itu. Ini mana ini untuk tamu atau untuk tuan rumah? Tidak bisa dipukul rata.
Cara mendidik anak itu untuk orang tua. Sikap anak kepada orang tua, hadisnya A, B, C. Berarti itu untuk anak. Nah, begitu. Jadi ada 2. Sama dengan hadisnya, atau hadisnya 1. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya tangan yang menerima. Oke, tangan memberi. Tapi kan kita mempersembahkan kotoran kita. Ini loh sedekah saya, zakat ini kotoran saya. Mohon diterima begini. Lalu yang menerima dari atas ngambil itu. Ditenteng. Kecuali maman yang sombong, tarik dari samping itu. Nah, ini butuh hadis lanjutan berarti untuk maman itu. Nah, demikian pula yang tadi itu. Nah, maksud saya begini, ini kan kosmos. Kita punya jagat kecil, mikrokosmos. Nah, kita membacanya ke mikrokosmos itu. Kita sering melihat keteraturan itu, kan teratur bahasa Yunani itu kosmos. Tidak teratur kaos. Kaos itu. Chaos kadang. Kosmos, kaos. Di Inggris kan menjadi chaos. Sebenarnya yang teratur itu di dalam diri atau di luar diri? Yang chaos itu. Yang tidak beraturan. Nah, itu dilihat dulu. Pak, saya kok malas belajar, malas ngaji. Nah, itu jangan-jangan kita belum kosmos, tapi masih chaos. Kaos, bahasa Latin ya, bahasa Yunani. Tapi di Inggris kan menjadi chaos. Gaduh, kemelut, tragedi, macam-macam. Pokoknya kacau. Kalau kosmos teratur. Nah, alam ini kan sudah teratur. Matahari, bulan, angin, udara, laut kan sudah teratur semua. Tapi karena manusia punya daya dorong, anginnya tadi itu angin kaos, jadilah kacau semua. Maka zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bagaimana? Bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat, di laut karena tangan-tangan ulah-ulah dorongan kaos manusia. Jangan kaos, kaos. Kaos manusia. Kekacauan dalam dirinya yang bertransformasi, mengejawantah keluar diri. Agak filosofis ini. Tapi saya kira nanti Burhan paham lah ya. Nur sampean paham, Nur pasti Nur. Kalau enggak pindah kelas pagi, enggak usah filsafat sampean itu. Ikut ke kelasnya Heri ya. Supaya Dita enggak sendirian. Nah, itu maksud saya, ada juga cara membaca seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya nafsu siapa?